Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahrun mubarakan. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang selalu kita nantikan kehadirannya. Bahkan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadhana. Ini adalah merupakan satu ekspresi kita untuk ingin selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan atau yang disebut dengan puasa adalah bulan rahasia. Bulan yang dimana seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan hanya aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa. Namun demikian kita harus pahami bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa harus diawali dengan niat yang ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena tetangga, bukan karena pimpinan, bukan karena orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan ibadah rahasia. Orang yang misalnya saja dia makan, minum, tidak ada orang dan lain sebagainya, enggak ada orang tahu, hanya diri dan Allah yang tahu. Maka disinilah yang sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana seseorang melaksanakan ibadah secara rahasia. Oleh karenanya, Imamul Ghazali mengatakan bahwa puasa yang baik, orang yang melaksanakan ibadah yang baik, apabila didukung dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, la wusula ila sa'adah illa bila ilmi wal ibadah. Tidak ada seorang pun yang akan bahagia kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ilmu inilah sesungguhnya menjadi sesuatu hal yang merupakan pilar utama untuk mengantarkan seseorang mendapatkan satu kesempurnaan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan Imam Ghazali itu dilanjutkan dengan fannasu kulluhum halqai illal alimun. Orang itu akan celaka di dalam hidupnya ini kecuali dengan ilmu. Wal alimuna kulluhum halqai illal amilun. Orang yang berilmu sekalipun, dia di dalam mengamalkan segala hal yang dia lakukan dalam hal ini, kalau mereka tidak mengamalkan, maka nggak ada artinya ilmu itu. Tapi wal amiluna kulhum halqai illal mukhlisun. Kata Imam Ghazali, orang yang mengamalkan segala sesuatu, orang yang beribadah, yang mengatakan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak ikhlas, apa artinya? Celaka juga mereka. Tapi ada ungkapan al-mukhlisuna ala khatarin adim. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu berada di dalam keraguan-raguan di dalam hidupnya itu. Keraguan-raguannya seperti apa? Kira-kira amal ibadah saya di dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah atau tidak? Dan itu selalu muhasabah orang itu. Apalagi setelah sholat maghrib yang kemudian dia menghitung-hitung. Mulai dari bangun tidur sampai kemudian hingga sholat maghrib. Berapa amalan-amalan yang dia telah lakukan.
atau yang mungkin mencidrai di dalam puasa di bulan suci Ramadan. Karena mungkin ada unsur takabur, ada unsur ria, ada unsur hasud, ada unsur dengki, yang semestinya segala sesuatu semata-mata mardhatillah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, dan itu sesungguhnya adalah orang yang melaksanakan masofa'an jamil afat, yaitu orang yang selalu melaksanakan segala sesuatu yang murni dari berbagai macam kotoran yang tidak didasarkan pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali dalam konteks kehidupan kita ini untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, kita sendiri, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sangat penting sekali kita muhasabah. Bahkan Abdullah bin Umar pernah mengatakan, inna hadil qulubu tasda'u, sesungguhnya hati seseorang itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Idza asabaul ma, ketika besi itu terkena air. Wakila, ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana wahai Rasulullah? Wa ma jila'uha, apa yang bisa membersihkan hati yang sedang berkarat itu, yang suka hasud, suka dengki, suka iri hati, bahkan di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dalam tanda kutip. Dia ibadah kepada Allah, tapi itu semata-mata hanya menunjukkan physically, tapi hatinya mereka tidak didasarkan pada mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma jila'uha, qala, Rasulullah berkata, kasratu dzikrul maut, harus selalu ingat mati, memperbanyak ingat mati. Tapi ingat mati dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki sikap produktif di dalam hidupnya. Beribadah kepada Allah semata-mata kepada Allah, bekerja semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dia melaksanakan berbagai macam aktivitas semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ini produktif. Wa qiraatul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, tadarus itu orang-orang yang sesungguhnya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya, betapa mulianya orang yang selalu ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yang tentu itu adalah merupakan satu perbuatan yang totalitas semata-mata mencari ridha Allah, mencari keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Batu TV, mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga apapun yang kita laksanakan ini semata-mata mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.